Konten itu raja. Langsung kita mulai aja. Jadi buat kalian yang masih ragu-ragu untuk mulai di industri perkontenan ini, bahwa emang konten bisa apa sih gitu loh. Kayak emang kalau misalnya gue bikin konten bisa membuahkan apa, bisa menghasilkan apa selain dari sisi finansialnya. Itu yang gue pengen bahas. Bahwa konten itu secara intinya adalah cerita. Kalau kalian lihat sejarahnya manusia dari dulu sampai sekarang, semuanya serba cerita kan. Kita lepaskan dulu dari kita punya pemahaman dari kita kecil, lalu kita masuk ke dunianya gue. Semua di sekitar kita adalah cerita. Kita ngomongin sekarang gue bikin konten, ini adalah cerita, gue menceritakan sesuatu. Kita ngomongin kewarganegaraan, ini adalah cerita bahwa gue ini adalah warga negara Indonesia. Bahkan negara sendiri pun adalah cerita. Itu diciptakan oleh manusia. Uang diciptakan oleh manusia. Untuk apa? Untuk cerita. Jadi semuanya yang menggerakkan manusia dari dulu sampai sekarang, sampai dari kita dari zaman batu sampai kita bisa entertain each other lewat kamera dan internet, itu semua cerita. Coba kalian pikir, yang menggerakkan dunia, yang menggerakkan peradaban selalu dimulai dengan cerita kan. Pasti ada aja narasi. Terlalu abstrak, kalian bisa lihat hidup kalian sehari-hari. Bagaimana cara kalian memilih makanan. Untuk mendapatkan decision making pemilihan makanan tersebut, cerita apa yang kalian ngomong ke diri kalian sendiri. Contoh sebagai gue intermittent fasting, dimana secara generik gue ada waktu jam makan, dimana biasanya itu juga 8 jam. Jadi sisa 16 jamnya lagi gue puasa, fasting. Jadi cerita yang gue kasih tahu ke diri gue sendiri, gue makan itu cuma boleh 8 jam. Di luar 8 jam itu gue gak makan. Jadi gue buat cerita nih, buat gue punya decision making terhadap jam makan gue lebih teratur. Nah, gue yakin kalian sendiri pun pasti banyak cerita-cerita seperti itu. Dari kalian memilih pasangan hidup, memilih karir, memilih dokter. Untuk kalian memberanikan diri membuat decision making tersebut, keputusan tersebut, kalian pasti butuh narasi, konten. Dimana sekarang ini kontennya serba digital. Tapi sebenarnya digital konten ini narasi juga. Mungkin kalau kita ngomong zaman dahulu, narasi-narasi ini sifatnya ya verbal. Tapi sekarang ya verbalnya itu bisa via video, audio, teks, blog, banyak macam gitu. Nah, itulah yang kenapa gue bilang konten itu raja. Karena dengan konten, dengan narasi, dengan story, dengan cerita, itu yang menggerakkan manusia. Karena at the core, manusia itu memang social being. Jadi kenapa dunia perkontenan ini makin lama akan makin mature. Sekarang ini masih early banget nih. Jadi buat kalian yang masih bingung atau masih ragu-ragu untuk masuk ke dunia perkontenan, coba pikir secara filosofinya dulu gitu. Bahwa apakah kalian setuju cerita itu menggerakkan semuanya? Nah, kalau kalian sudah setuju, kalian pikir deh, tipe-tipe cerita itu apa aja. Dan cara mendistribusikan cerita itu sekarang seperti apa. Kalau kalian udah mikir matang-matang, harusnya secara konsensus kita sudah bisa setuju bahwa ini semua akan lari ke awan digital. Jadi kalau misalkan kalian mempunyai skill atau ilmu untuk mempertajam narasi atau kontennya yang kalian mau sampaikan, itu sangat berharga sekali. Balik lagi terhadap manusia sebagai social creature, sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial itu kan demen dengan status kan.
Nah, jadi narasi apapun yang kita bisa sampaikan untuk status sosial manusia-manusia ini bisa tervalidasi, itu menarik. Oleh karena itu, gue percaya semua orang akan jadi konten kreator. Kalau kalian notice, industri perkontenan ini tidak terlimitasi dengan industri kreatif saja. Khususnya sekarang-sekarang ini. Banyak banget profesi-profesi lain yang datang ke dunia perkontenan yang sebenarnya itu agak unik. Contoh, kita ngomongin guru sekarang masuk ke dunia perkontenan. Kita ngomongin zaman dulu pas 2013-2012, seberapa banyak orang yang bikin materi edukasi. Kita ngomongin financial analyst. Wah, ramai sekali nih. Walaupun terlihat sebagai kenapa orang yang berkecimpung di dunia finance buat konten, fungsinya apa coba? Again, telling stories. Entrepreneur sekarang banyak banget yang ngomongin bagaimana caranya memulai bisnis online. Buat apa? Gerakin pasar. Banyak juga nutrisionis atau chef bahkan yang juga masuk ke dunia perkontenan untuk mereka sharing bagaimana cara membuat makanan. Nah, ini makin banyak nih yang seperti itu. Semua profesi akhirnya masuk juga ke dunia perkontenan. Dan itulah kenapa gue membuat hipotesa bahwa everyone will be a content creator someday. Nah, jadi kalau misalnya kalian mempunyai skill atau kemampuan untuk mempertajam kalian punya narasi dengan bentuk konten, itu skill bakal valuable banget. Itu skill penting sekali. Gue bakal sharing bagaimana caranya membuat narasi yang baik. Gimana cara kita craft kita punya storytelling. Di semua cerita, di semua narasi pasti butuh ada karakter kan. Nah, karakternya yang kalian pengen narasikan itu bentuknya seperti apa? Apa yang dia suka? Secara emosional bagaimana caranya karakter tersebut bisa relate, bisa dihubungkan dengan audiensnya kalian. Lalu karakter ini seperti di film-film yang kalian nonton, pasti mendapatkan konflik. Nah, di narasinya kalian apa nih konfliknya? Bisa sesuatu objektif, bisa sesuatu subjektif. Apapun bisa jadi konflik. Lalu akhirnya selalu ada resultnya. Dimana hasilnya apa nih setelah karakter tersebut ketemu konflik tersebut, hasilnya apa? Apa yang mau kita ceritakan dari journey karakter tersebut, dari perjuangan karakter tersebut? Itu adalah sebuah macro framework buat kalian mikir, oh konten atau storytelling atau narasi yang baik itu seperti ini. Gue percaya bahwa skills ini bisa diadopsi oleh semua orang, karena kita ngomongin masih secara makro. Dimana kalau kita ngomongin mikro, dimana itu makin kompleks, mungkin overwhelming buat semua orang. Tapi gue yakin itu pun juga pasti bisa gitu. Jadi kalau misalkan kalian bisa mengasah, mempertajam kalian punya narasi terhadap karakter, konflik, dan result, gue yakin kalian bisa jadi good storyteller. Itu bakal jadi kalian punya starting point. Mungkin kalian masih bingung, tapi kalian bisa observasi kehidupan di sekitar kalian. Coba kalian lihat orang-orang terdekat kalian, lingkaran inner circle-nya kalian, di mana mereka itu membuat keputusan seperti apa. Apa yang influence, apa yang mempengaruhi mereka punya keputusan. Narasi apa yang mereka adopsi untuk mereka punya pengambilan keputusan. It will blow your mind. Oleh karena itu, narasi, storytelling itu penting. Jadi, gue harap kalian udah gak ragu-ragu untuk masuk ke dunia perkontenan ini. Karena ingat, manusia itu adalah makhluk sosial. Makhluk sosial ini membutuhkan sebuah status. Seperti yang dibilang sama Maslow, setelah kebutuhan dasarnya tercukupi, manusia itu butuh status. Untuk manusia bisa validasi mereka punya status, salah satunya yang mereka butuhkan adalah narasi untuk mereka kasih tahu ke diri mereka sendiri. Nah, cara untuk mereka mendapat narasi tersebut, dibutuhkanlah konten. Jadi itu kenapa gue berasa skill content creator ini sangat penting. Sebelum gue tutup, gue pengen komentar dikit bahwa gue notice banyak banget yang nonton video gue tapi nggak subscribe. Kenapa ya? Please komen kenapa kalian nggak subscribe. Buat gue punya referensi. Buat yang kalian nggak tahu kenapa, please subscribe sekalian juga. Gue butuh AdSense. Anyway, jangan lupa komen, likes, nyalain notifnya, share ke teman kalian. Let's create. I'll see you
in the next video. Bye-bye.